Pejamkan mata, sadari nafas masuk dan keluar. Tarik nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan nafas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Satu sabda baru kita tahu. Semoga semangat meditasi. Baik. Sebelum kita mulai belajar, Bapak akan presentasi dulu ya. Jadi kita akan presentasi dulu. Untuk hari ini semuanya hadir? Ya, baik. Semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Jadi dengan adanya materi ini umat juga dan umat ini, kita diharapkan mampu mengenali pilihan hidup sebagai umat yang mengenalkan, yang meninggalkan kehidupan rumah tangga atau bapak kita dengan toleransi. Materi jenis umat muda tanpa rumah tangga ini atau bapak kita diharapkan peserta didik mampu mengenali jenis umat yang meninggalkan kehidupan tanpa rumah tangga atau bapak kita dengan toleransi. Yang kedua, mengenali pilihan hidup sebagai umat rumah tangga atau dewasa dengan toleransi. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi sebagai umat yang meninggalkan kehidupan rumah tangga atau kebajikan dengan tanggung jawab. Selanjutnya, menunjukkan sikap toleransi bagi umat rumah tangga atau dewasa dengan tanggung jawab. Yang kelima, menjelaskan jenis umat rumah tangga dengan kebajikan dengan tepat dan percaya diri, menjelaskan aturan umat tanpa rumah tangga atau wanita dengan tepat dan percaya diri, membandingkan aturan antar umat tanpa rumah tangga atau wanita dengan toleransi, menyajikan hasil dengan pencarian informasi tentang kelompok umat rumah tangga dalam bentuk mapping dengan penuh percaya diri. Jadi mereka karakter yang kita ambil nanti adalah religius, toleransi, percaya diri, dan kerjasama dan tanggung jawab. Ya, ini yang karakter yang akan ada di dalam materi ini. Baik, kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut, Bapak akan sedikit mengulas untuk kemarin ya, materi yang lalu. Apakah masih ingat? Apa? Dari apa kemarin? Kehidupan berumah tangga ya, atau apa? Negara dewasa ya. Jadi kalau yang berumah tangga itu dewasa, kalau yang pada kita ini tanpa berumah tangga ya. Baik, untuk yang pertama ya, jadi kita akan mempelajari tentang pengertian umat Buddha tanpa rumah tangga atau wanita. Ya, jadi seperti yang pernah kita pengertian ini ya, pengertian itu menurut Buddha dosa. Jadi dalam Buddha dosa dijelaskan dari orang yang melihat samsara karena ia berjuang melaksanakan dharma atau wilayah agar terbebas dari samsara ya. Sedangkan yang terdapat dalam Dhammapada Bhikkhu Brata 362, Sang Buddha mengartikan bhikkhu adalah seseorang yang
Jadi seorang biku itu hendaknya bisa mengendalikan tangannya, kakinya ya, kemudian ucapan dan pikirannya ya. Karena seorang biku itu sebagai panutan umat Buddha. Jadi dalam berjalan pun dinilai, seorang biku harus berjalan yang tak usah terlalu cepat, harus dengan konsentrasi ya. Kemudian ucapannya juga harus yang benar ya, ucapan yang benar tentunya. Begitu juga dengan pikiran. Jadi seorang biku hendaknya bisa berpikir yang baik ya. Jadi mungkin kalau kalian nanti menjadi seorang biku harus tahu ya, ini ya, bisa memberikan ini. Mungkin ada di sini kalau biku ada. Tidak ada. Selanjutnya samanera dan samaneri ya. Ini adalah latihan kebikuan sebelum menjadi seorang biku. Ada yang namanya samanera dan samaneri ya. Jadi samanera dan samaneri ini adalah sebagai latihan atau calon biku ya. Jadi sebutan siswa atau siswa aktivis yang berkomitmen untuk menjalankan pengabdian yang lebih rendah untuk mengamati 10 sila atau dasar sila. Ini sebagai bentuk latihan dasar ya. Karena sebagai seorang samana atau samanera ini harus latihannya 10 sila dulu ya. Kalau kita sebagai mata uang berapa? Ada? Ya 5, betul. Jadi kalau samanera dan samaneri 10 sila ya. Kemudian siswa-siswi yang kebanyakannya adalah anak-anak dengan usia minimum 7 tahun ya, berdasarkan usia lahir putra Buddha yaitu samanera pertama yang masuk di sana. Jadi putra dari pertama utama ya, Rahula dulu juga menjadi samanera ya, sebelum jadi seorang biku. Karena dia latihan dulu ya. Ada ceritanya kan? Pernah mendengar Rahula menjadi biku ya? Ada samanera ya. Jadi itu sebagai bentuk latihan untuk menjadi samanera dan samaneri ya. Jadi ada 10 sila yang dijalani ya. 10 sila untuk melaksanakan kehidupan dalam kesehariannya itu ya. Kita harus kembali ya. Syarat menjadi umat tanpa berumah tangga atau pagawita. Yang pertama, coba baca. Siapa yang mau baca? Yang pertama. Yang pertama betul. Ya, betul. Mencukur rambut, alis, kumis dan jenggot ya. Kemudian yang kedua apa? Gamis. Memiliki 2 sampai 3 kali atas sosok. Ya, betul. Jadi memiliki jubah mangkok ya, kali atas konsol ya. Jadi yang pertama yang kedua ini harus dilakukan itu sebagai bentuk awal ya. Jadi sebagai seorang samanera ya, yang mau latihan itu harus dicukur rambutnya. Yang punya kuku juga dipotong, kemudian alisnya juga ya. Jadi dia tidak, karena rambut ini sebagai mahkota ibaratnya kita tiap hari kita sisirin ya, ini dihilangkan. Jadi segala bentuk keterikatan yang ada di dalam diri itu dihilangkan ya, ditinggalkan sebagai latihan ya. Karena sebagai wanita biasanya kan sering melakukan itu kan, setiap hari menyisir rambutnya ya, bahkan keramas setiap hari ya, dia ranus, dia bersih ya. Jadi sebagai seorang samanera atau wanita ini juga ini harus dihilangkan ya, karena sebagai bentuk melepaskan segala bentuk keduniawian. Selanjutnya yang ketiga, dulu bertumbuh berandali mengucapkan sarana. Ini biasanya untuk pengambilan upasamada ya. Jadi untuk di upasamada itu melaksanakan ini, mengucapkan sarana ya. Kemudian tidak memiliki
berhutang atau dalam menyelesaikan masalah. Memiliki izin dari orang tua atau wali. Ya, jadi seorang yang menjalani cita itu harus tidak memiliki hutang. Ya. Jangan sampai nanti jadi cita nanti ditagih hutang. Saat diceramah mungkin ada dekonstruktor datang minta tagihan, kan nanti jadinya aneh ya. Oh, ibunya punya hutang banyak tuh, kejar-kejar ya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu ya. Kemudian memiliki izin dari orang tua ini juga harus menjadi syarat yang utama ya. Karena seorang orang tua kita wajib tahu ya, atau orang kita wajib tahu ya. Tujuannya agar apa? Ada yang mengesahkan, oh berarti dari keluarga atau pihak keluarga ini membolehkan anaknya untuk melakukan atau mengikuti latihan ya. Jadi tujuannya seperti itu ya, biar ada kejelasan gitu ya. Selanjutnya tidak cacat mental. Ini maksudnya gini. Jadi seorang ibu itu harus mentalnya berani. Misalkan berdiri di depan kemudian memberikan nama di sana ya. Dia berani, istilahnya berani berbicara di depan ya. Mentalnya terbangun, tidak penakut ya. Kalau bibinya nanti penakut ya nanti ada ceramah ya kan? Jadi harus benar-benar disiapkan secara mental ya. Pertanyaan mungkin ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Jadi aturan umat tanpa rumah tangga atau pabajita yang pertama adalah dikuli ya. Jadi sila yang dijalankan ini berbeda dengan bikuni. Bikuni sama biku lebih banyak mana? Kalian tahu? Lebih banyak bikuni ya. Bikuni lebih banyak. Kalau biku itu ada 227 ya. Tapi kalau bikuni ada 311 ya. Dan aturannya ini namanya adalah patimokkha ya. Patimokkha sila ya. Secara umum aturan pendidikan disebut juga dengan binaya. Dalam agama Buddha yang namanya binaya itu sebagai untuk aturan moral ya. Selanjutnya adalah samanera dan samaneri ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan calon dari biku ya, belum jadi biku beneran, tapi hanya sebagai calon. Dan silanya ada 10 sila yang dijalani. Kemudian ada juga sebagai tambahan itu 75 sila atau sekiawata sila namanya, sekia sila. Itu yang dijalani oleh samanera dan samaneri. Jadi lumayan banyak ya, hampir separuhnya. Ya, untuk penjelasan pada pagi ini mungkin ini yang Bapak sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh bertanya, silakan jangan bertanya. Tidak ada? Kalau tidak, ya. Lebih banyak sama merah atau sama biru, Pak? Lebih banyak, hampir kayak biku tadi kan sama biku ini lebih banyak biku ini ya. Kalau sama ini juga lebih banyak ya, dia lebih karena yang memulainya aturannya lebih banyak. Ya, terima kasih. Yang baik kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut dengan diskusi ya. Nanti kita akan berdiskusi, kita akan berkelompok menjadi kelompok meta, karuna dan bita ya. Kita sudah bagi menjadi 3 kelompok, ada kelompok meta, karuna dan bita. Jadi ketiga kelompok ini nanti kalian ada cerita di situ. Kemudian nanti kalian simpulkan masing-masing kelompok ya. Cari jawabannya apa yang ada menurut kalian ya, menurut kelompok kalian. Coba salah satu bisa membaca. Sama kedua.
Nah, menurut kalian apakah tujuan dari kegiatan latihan kompetensi yang biasa? Ya, sekarang kalian masing-masing kelompok bisa diskusikan apa kira-kira jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Nanti kalau sudah siap boleh menyampaikan pendapatnya ya. Ayo dari kelompok kita Karno dan Buta ada yang mau menjawab, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, Jesse, silakan Jesse. Ya, tuh. Terus kemudian yang selanjutnya pertanyaan, apakah mereka sudah menjadi pimpinan di bumi ini? Ya, bisa, silakan. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok peta. Jadi kelompok peta sudah menjawab dengan tepat. Jadi itu tadi. Jadi itu baru latihan, bukan menjadi seorang biku dan biku kebetulan. Jadi itu betul jawabannya dari kelompok peta. Sekarang pertanyaan saya umat juga. Tidak hanya satu ya, melainkan terdapat beberapa jenis umat juga. Begitu juga dengan biarawan biara. Terdapat beberapa jenis biarawan atau dalam umat Buddha, di mana mereka dikelompokkan ke dalam umat Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Silakan lengkapi, ini ada tabel ya, jadi kalian nanti disuruh melengkapi jenis umat tanpa rumah tangga. Siapa yang tahu jenis pertama jenis apa ini? Ayo, ya Leo. Ya, Samanera dan Samaneri, betul. Gambaran yang harus dilaksanakan kira-kira apa? Aturannya, ya, Chelsea. 227 sila sedangkan para bikuni 300. Berapa betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok Karna ya. Jadi syaratnya yang kedua apa kira-kira? Kelompok siapa yang berani lagi menjawab? Tidak ada. Syarat menjadi sebenarnya syaratnya ini ya. Minimum 7 tahun. Ya, betul, boleh. Minimal seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Ya. Paling tidak segitu ya, boleh. Betul. Ada lagi? Hah? Ya, betul. Harus izin, ada izin dari orang tua wali. Betul ya, boleh. Jadi itu tadi syarat yang Samanera dan Samaneri. Kita lanjut dengan aturan yang harus dilakukan apa saja aturannya. Ya, silakan. Ya, betul. Tepuk tangannya untuk kelompok pemuda. Ya, semakin lama semakin ini ya, banyak yang ternyata hebat-hebat kelas ini ya. Semuanya bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini ya. Jadi kita lanjut lagi di ini. Dari yang sudah kalian lihat, apakah jasa sudah tidak lagi menjadi umat rumah tangga? Jelaskan pendapat kalian. Ini menurut kalian, ada yang bisa menjawab? Apakah jasa ini sudah menjadi seorang biku? Siapa yang bisa menjawab? Boleh, yuk. Terserah mau jawab siapa boleh. Kelompok mana dulu? Apakah jasa sudah menjadi seorang biku? Belum, karena dia masih menjadi seperti Samanera. Ya, betul. Jadi betul sekali untuk kelompok meta. Tepuk tangannya untuk kelompok meta. Jadi benar sekali ya yang dikatakan ini, dia belum jadi seorang yang tidak lagi menjadi umat, karena dia hanya sebagai latihan ya. Dia belum meninggalkan kehidupan rumah tangga. Pertemuan kali ini kita sudah melakukan diskusi, kemudian sudah menjelaskan tentang Pak Bajika. Jadi pertemuan kali ini Bapak simpulkan bahwa dalam pembelajaran kali ini biarkan kalian mampu mengetahui atau mengerti tentang pengertian dari Pak Bajika. Jadi kalian sebagai umat
dia tahu, ada sekali dia tahu apa itu kabadita, kemudian syaratnya, kemudian aturan dari Samaria dan Samaria di kalian harus tahu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai umat juga kita harus bisa menyokong kehidupan para kabadita ini ya. Jadi walaupun kita tidak menjadi seorang kabadita, tapi kita setidaknya bisa menyokong kehidupan para ibu dan ibu ya. Semuanya di sini pernah melakukan dana pernikahan kepada ibu? Ya, pernah ya. Jadi harus kalian lakukan karena itu adalah ladang yang paling mulia ya, berkah ya, paling utama ya, berdana kepada anggota sangka. Karena anggota sangka ini adalah satu-satunya yang di dalam kehidupannya menggunakan sila dengan baik, berlatih sila dengan baik ya. Jadi kita wajib menyokong kehidupan para ibu dan ibu ini ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Nanti kalian bisa wawancara misalkan ketemu dengan para ibu ya, di biara misalkan ada ibu ya. Kalian bisa tanya apakah aturannya gimana ya, kemudian syaratnya apa, kalian bisa tanyakan kembali ya. Mungkin di dalam pembelajaran ini tidak terjelaskan, mungkin kalian bisa tanyakan kepada para ibu saat bertemu dengan para ibu ya. Jadi kita tahu tugasnya apa, seperti wawancara ya itu ya, membuat tugas seperti kayak tanya jawab. Boleh apa yang kalian tidak tahu boleh tanyakan kepada para ibu dan ibu nanti. Baik, untuk selanjutnya karena materinya sudah habis dan sudah sebutkan sedikit tadi ya, kita akan tutup bersama pembelajaran pada hari ini. Silakan tulis Salam doa sebelum masuk pada Thank you.